maka kita bisa mendapatkan hasil dan outcome yang cukup baik meskipun kita menggunakan autograph. Kemudian yang lebih mendukung ke arah multi-staging, penelitiannya menyebutkan bahwa jika kita melakukan 2 stage operasi pada MLKI, maka hasilnya jauh lebih baik, terutama untuk fungsi dan stabilitasnya. Kemudian penelitian lain juga menyebutkan bahwa dengan 2 kali operasi, dengan 2 kali staging operasi, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, terutama dari stabilitas dan range of motion. Demikian pula penelitian yang lain bahwa yang menyebutkan tidak ada perbedaan antara early ataupun akut ataupun delay surgery. Namun yang menjadi perbedaan adalah ketika kita melakukan staging surgery, maka pasien terutama dengan knee dislocation derajat 3 secara penelitian ini memberikan hasil yang jauh lebih baik. Jadi mana yang akan kita pilih? Kita melakukan single stage surgery atau multi staging surgery? Satu penelitian dari Lapra yang melakukan single stage surgery menggunakan anatomic based reconstruction, dalam konklusinya dia mengatakan bahwa hasil-hasil penelitian kami dan hasil-hasil dari eksperimennya dan operasinya mereka lebih mendukung adanya rasionalitas untuk melakukan early single stage operative management dari MLKI dengan menggunakan rekonstruksi teknik yang anatomically, dan tetap harus disertai dengan program rehabilitasi yang agresif pasca operasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Berikut adalah contoh multiligamen knee rekonstruksi single stage, early single stage yang dilakukan oleh Lapra, di mana dia melakukan secara simultan ACL rekonstruksi, PCL rekonstruksi posteromedial corner, kemudian MCL augmentation, kemudian PLC reconstruction dengan hasil radionya seperti ini. Kemudian diskusi kita yang ketiga yaitu mengenai graft selection. Kita mengetahui bahwa rekonstruksi ligamen secara multiple susah dan menantang karena kita membutuhkan banyak sekali source graft ligamen untuk melakukan suatu rekonstruksi. Secara klasik beberapa pilihan yang bisa kita gunakan adalah bone patellar tendo bone autograft, hamstring autograft, quadriceps autograft. Bisa pula kita menggunakan Achilles autograft, BPTB allograft seperti ini, ataupun anterotibialis autograft. Bahkan beberapa literatur yang baru mendukung penggunaan peroneus longus tendo autograft sebagai bahan sumber untuk dilakukan graft reconstruction. Namun yang perlu kita cermati adalah bahwa pada allograft cost-nya sangat tinggi, dan yang kedua banyak tempat, daerah maupun negara tidak tersedia donor allograft yang mencukupi, sehingga jika kita ingin melakukan suatu treatment pada MLKI, maka yang lebih rasional adalah mau tidak mau kita menggunakan autograft, meskipun secara kelemahannya kita akan memberikan banyak donor site morbidity berupa pain pada donor site-nya. Berikut adalah contoh beberapa penelitian yang menggunakan all autograft untuk melakukan MLKI dengan option seperti ini. Untuk PCL, dia menggunakan single bundle karena keterbatasan graft dengan quadriceps tendo dengan sebagian patella bone plug. Untuk ACL-nya dia menggunakan quadruple hamstring tendo. Untuk LCL PCL-nya dia menggunakan contralateral semitendinosus. Sedangkan beberapa penelitian lain juga menyebutkan di mana mereka melakukan two stage reconstruction menggunakan autograft juga, didapatkan bahwa pada yang first stage-nya mereka melakukan rekonstruksi PCL menggunakan hamstring tendo. Untuk second stage-nya mereka menggunakan hamstring tendo atau BPTB untuk ACL, MCL yang menggunakan semitendinosus, dan PLC-nya menggunakan tendo bicep. Dari hasil penelitian ini, mereka melakukan evaluasi pasca operatif dengan MRI setahun setelahnya, dan didapatkan alignment
maupun integrasinya cukup baik. Hal yang keempat yaitu tunnel placement. Kita mengetahui bahwa ketika kita mau melakukan suatu rekonstruksi multiligamen, maka sangat besar kemungkinan tunnel yang kita buat akan bertubrukan baik pada femur maupun tibia, karena sedikitnya area tulang yang bisa kita gunakan secara optimal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Karena bila terjadi tubrukan atau konvergen antara reconstruction graph ini, maka graph kita dan fixation device kita pasti akan mengalami kegagalan. Gilbert Mose dalam satu penelitiannya dia merekomendasikan suatu teknik untuk menghindari tunnel convergence pada rekonstruksi multiligamen. Yang pertama itu pada femoral tunnel, kita bisa lihat pada medial side sangat risky jika kita melakukan rekonstruksi membuat tunnel untuk superficial MCL, kemudian popliteus posterior oblique ligament, dan PCL. Jadi ketika kita pada femoral tunnel, maka ketika kita akan melakukan tunneling untuk superficial MCL, posterior oblique ligament, maka kemungkinan besar dia akan bertubuhkan dengan tunnel PCL kita. Seandainya pada kita melakukan double bundle seperti yang dilakukan pada penelitian ini. Maka untuk mengatasinya tunnel superficial MCL-nya diubah 40 derajat lebih ke arah proksimal dan 20 sampai 40 derajat ke arah anterior. Kemudian tunnel posterior oblique ligamennya diarahkan 20 derajat proksimal dan 20 derajat ke anterior. Untuk sisi lateralnya yang beresiko adalah ketika kita melakukan tunneling untuk LCL dan popliteal graft tendo, karena di sana ada tunnel untuk tunnel femoral ACL. Maka solusinya adalah kita melakukan anteriorisasi dari tunnel LCL dan tunnel popliteus tunnel dengan arah 35 sampai 40 derajat ke anterior. Kemudian untuk tibial tunnel, di sini kita bisa melihat dari penampang aksial CT scan, kita bisa melihat yang hijau ini adalah tunnel untuk PCL, yang biru tunnel ACL, yang ungu adalah tunnel untuk PLC. Di sini kita lihat bahwa tunnel tibia saat kita akan melakukan tunneling untuk posterior oblique ligament, di mana secara klasik di literatur diarahkan ke tubercle Gerdis, tapi pada multiligament injury, jika kita melakukan secara klasik rekonstruksi dari posterior oblique ligament, maka dia beresiko untuk mengenai tunnel dari PCL. Maka pada penelitian ini disarankan untuk merubah arah dari posterior oblique ligament tunnel ini lebih ke medial sekitar 15 mm. Kemudian yang beresiko juga yaitu jika kita melakukan tunneling tibia untuk superficial MCL, karena di sana tunneling tibia superficial MCL yang awalnya secara klasik adalah kita horizontal paralel terhadap joint line, akan besar kemungkinan dia akan menabrak tunneling PCL. Di sini kita lihat bahwa tunneling superficial MCL adalah yang berwarna pink, tunneling PCL adalah yang berwarna hijau. Maka untuk mengatasinya kita lakukan tunneling dari superficial MCL yang di tibia, kita arahkan lebih ke distal sekitar 30 derajat. Yang terakhir yaitu bagaimanakah cara kita menentukan urutan dari rekonstruksi graph dan mana yang harus kita lakukan tensioning untuk pertama kali. Banyak sekali literatur yang mengungkapkan teknik-teknik mereka mengenai mana yang harus mereka pilih antara ligamen-ligamen yang mengalami cedera pada MLKI. Namun ada suatu penelitian yang cukup merangkum mengenai sequence dari rekonstruksi multiligamen. Yang pertama adalah jika yang mengalami cedera ACL atau PCL disertai dengan MCL, maka mereka menyarankan untuk melakukan brace saja, fleksi
20 derajat selama 2 minggu, kemudian diganti dengan hinge brace untuk mendapatkan ROM yang baik, dan dilakukan delay reconstruction dengan alasan biarkan MCL-nya sembuh, kemudian baru lakukan surgery untuk cruciate ligamennya. Jika yang tercedera adalah ACL, gimana dok? 5 menit lagi. Baik dok. Dan kemudian jika terjadi pada ACL ataupun ACL dan PCL, maka mereka lebih menyetujui untuk melakukan suatu delay reconstruction. Early single stage surgery hanya mereka lakukan untuk knee dislocation atau MLKI grade 3, karena pada yang grade 3 medial mereka mengatakan bahwa medial meniskusnya sangat rentan untuk detach, sehingga medial meniscus repair secara early sangat diperlukan untuk memulai ROM yang baik. Demikian pula pada sisi lateral dikatakan jika terjadi rupture pada posterolateral corner, maka mereka membutuhkan early surgery karena lateral dan posterolateral structure itu sangat mudah retraksi dan sangat mudah mengalami scarring. Kemudian mengenai graft tensioning, ada satu penelitian secara biomekanik oleh Gilbert Musil yang melakukan penelitian secara biomekanik menggunakan robotic device ini dengan tensioning order yang dengan membagi cara tensioning menjadi 4. Yang pertama, PCL di tensioning dulu, baru ACL, kemudian PLC. Yang kedua PCL, kemudian PLC, baru ACL. Yang ketiga PLC, kemudian ACL, baru PCL. Yang keempat ACL dulu di tensioning, kemudian PCL, baru PLC. Hal menarik yang didapatkan adalah bahwa semua urutan tensioning yang seperti ini mengakibatkan adanya posterior tibial translation pada ekstensi ini 0 derajat. Namun tibial translation yang signifikan pada 0 derajat itu didapatkan jika kita melakukan tensioning pada ACL dulu. Jadi ketika kita melakukan tensioning pada ACL, maka secara biomekanik dia akan terdorong ke posterior, lebih ke posterior tibianya. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita melakukan tensioning dari PLC terlebih dahulu, maka sangat besar terjadi endorotasi dari tibia. Sehingga pada penelitian ini dia membuat satu kesimpulan bahwa yang pertama adalah tidak satupun dari teknik tensioning ini, urutan tensioning ini dapat mengembalikan orientasi dari tibiofemoral joint. Kemudian yang kedua, jika kita melakukan tensioning pada PLC, maka akan terjadi over internal rotasi, maka dia merekomendasikan untuk tidak melakukan tensioning pada PLC terlebih dahulu karena endorotasinya akan berlebihan. Mereka merekomendasikan untuk melakukan tensioning pada PCL dulu, yang kemudian diikuti oleh ACL. Karena jika mereka melakukan ACL dulu, maka tibianya akan mengalami translasi terkunci ke posterior, sedangkan pada saat tibianya ekstensi, di mana aktivitas sehari-hari banyak dilakukan pada saat ekstensi, maka beban biomekaniknya akan tergeser ke lebih posterior, sehingga mereka mengusulkan PCL dulu, baru ACL, dan yang terakhir adalah PLC. Adapun rehabilitasi program digunakan untuk kita agar bisa mendapatkan ROM dan function dari ini yang baik setelah kita melakukan surgery. Namun tidak ada satu protokol pun yang pakem, sehingga postoperatif rehabilitasi program untuk MLKI bersifat sangat individual. Namun secara intinya yang pertama adalah fase pertama kita melindungi graft dan melakukan ROM exercise. Fase kedua kita mulai melakukan weight bearing dan muscle strengthening. Fase ketiga kita mengoptimasi joint range of motion, kekuatan otot dan full weight bearing. Baru yang keempat adalah ready to spot. Take home message yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini adalah yang pertama, kita harus melakukan assessment dan mengukur kemampuan kita, keadaan tim bedah kita, sarana prasarana dan semua alat material yang dibutuhkan dan pasien kondisi sebelum kita melakukan apakah kita bisa menentukan dan melakukan pembedahan pada multiligament injury. Baru kita boleh naik ke step berikutnya, di mana kita harus melakukan evaluasi dan reevaluasi lagi dari status vaskuler. Denyut nadi yang simetris dan perfusion yang bagus adalah suatu keharusan. Menghitung ABI score adalah suatu hal yang direkomendasikan, dan menggunakan angiografi adalah hal yang direkomendasi. Kemudian
kita juga harus melihat kondisi dari soft tissue. Lakukan rekonstruksi delay jika soft tissue injury-nya signifikan. Bisa kita lakukan terlebih dahulu penggunaan eksternal fiksasi untuk jika reduksi kita harus kita pertahankan. Kemudian yang keempat, lakukan fiksasi dari long bone fracture sebelum kita melakukan rekonstruksi dari ligamen. Baru yang terakhir adalah ligamen. Jadi kita melakukan rekonstruksi ligamen jika keempat syarat tadi sudah terpenuhi. Ketika kita melakukan rekonstruksi ligamen, yang direkomendasikan adalah kita melakukan early single stage reconstruction ligamen, tetapi selalu pertimbangkan untuk ditunda jika ada cedera yang menyertai atau ada faktor risiko yang lebih berat. Pertimbangan pula untuk melakukan multi staging jika kemampuan kita, kemudian peralatan dan waktu operasi kita sangat terbatas, dan selalu always reassess dan selalu pertimbangkan untuk melakukan surgical planning. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Hudaya yang telah membawakan presentasi yang sangat lengkap, mulai dari assessment sampai rehab sudah disampaikan sangat jelas. Tetapi nanti pasti tetap akan ada yang ditanyakan karena saking lengkapnya ya. Baiklah, kita untuk menyingkat waktu, kita lanjut ke topik yang kedua dengan judul Chronic Multiple Ligament Injury Management yang akan dibawakan oleh Dr. William, SPOT Konsultan. Kepada Dr. William, kami persilakan untuk men-share screen. Beliau saat ini bertugas di Rumah Sakit Sulianto Saroso, dan beliau juga baru menyelesaikan fellowship konsultan di tahun 2022. Jadi ilmunya pun juga pasti masih fresh. Silakan Dr. William untuk bisa men-share screen dan mempresentasikan. Waktu dan layar kami persilakan. Sudah kelihatan? Sudah dapat? Mungkin masih di mute, Dr. William? Ya. Sudah kelihatan? Silahkan. Oke, selamat malam untuk semuanya, guru-guru, senior, dan sejawat sekalian. Pada malam hari ini saya berterima kasih dapat beri kesempatan untuk menyampaikan tentang chronic multi-ligament knee injury. Sebagai pendahuluan, multi-ligament knee injury kita sebut seperti itu apabila terdapat minimal 2 dari cedera ligamen yang besar. Itu betul. Yaitu misalnya seperti 1 ACL, 2 PCL, 3 itu PMC atau posteromedial corner, dan 3 adalah posterolateral corner. Cedera ini hanya mencakup kurang dari 0,3% dari seluruh cedera di bidang ortopedi. Namun hal ini menimbulkan komplikasi jangka pendek maupun jangka panjang yang sangat berat seperti cedera neurovaskular maupun osteoartritis pada jangka panjang. Tata laksana pun masih kontroversial dengan tidak ada guideline yang pasti. Kalau kita tahu cedera atau MLK ini erat kaitannya dengan dislokasi dari lutut, kita membaginya berdasarkan klasifikasi dari Sheng yang telah dijelaskan. Saya mengambil beberapa jurnal yang banyak saya ambil dari jurnal dari Journal of Arthroscopic Surgery dan Sports Medicine. Kita tahu karena cedera-cedera kronik ini banyak terjadi di negara-negara berkembang. Jadi yang membuat adalah seperti dari India, Indonesia. Di sini diklasifikasikan kronik MLKI adalah cedera MLKI yang lebih dari 6 minggu. Sangat jarang terjadi, terutama di negara berkembang. Dan pada pasien-pasien dengan politrauma biasanya ini adalah sebuah misi cedera yang terlewat. Nah,
cedera yang terlewat ini bisa datang ke ortopedi dalam kondisi lutut yang sudah tereduksi maupun yang belum tereduksi. Untuk kronik MLK ini kita membagi dua, yaitu yang tereduksi dan yang belum tereduksi. Pada kronik multilateral ligament injury dengan lutut yang sudah tereduksi, dalam arti tidak dislokasi lagi. Di sini yang menjadi menarik adalah kita harus mengakses dari alignment dari tungkai tersebut secara skenogram, baik secara koronal maupun sagittal. Kita harus mengukur bagaimana varus atau valgus dari lutut bersangkutan dengan tibial slope. Apabila alignment dari lutut tersebut dalam batas normal, kita bisa langsung melakukan rekonstruksi ligamen tersebut, baik itu single stage maupun stage surgery. Tapi apabila tungkai atau lutut tersebut berada dalam kondisi yang malalignment, dianjurkan untuk melakukan osteotomi terlebih dahulu. Kebanyakan kasus yang terjadi adalah cedera PLC atau PCL di kronik MLK, di mana lutut tersebut akan mengalami malalignment berupa varus. Apabila kita langsung melakukan rekonstruksi ligamen dalam kondisi lutut yang malalignment, tension di lutut itu akan lebih besar di salah satu sisi dan graft itu akan fail dengan waktu. Jadi sangat tidak disarankan. Setelah kita melakukan osteotomi untuk lutut tersebut, kita nilai lagi dengan slope tibianya. Apabila pasien tersebut cedera PCL, disarankan untuk menambah tibial slope agar posterior sagging dari tibia itu bisa berkurang. Tapi apabila terdapat defisiensi dari ACL-nya, tibial slope itu dikurangi. Dengan seluruh osteotomi dan perubahan dari tibial slope itu, setelah semua itu dilakukan, kita akan menilai lagi bagaimana instabilitasnya setelah tindakan osteotomi. Apabila pasien tersebut tidak ada instability atau pasien tersebut low demand, kita stop di tahap itu, tidak melakukan lagi rekonstruksi ligamen. Tapi apabila terdapat instability dan pasien tersebut high demand untuk lututnya, barulah kita lakukan second stage untuk ligamen rekonstruksi. Lalu bagaimana kondisi kedua kalau pasien tersebut datang dalam kondisi lutut yang masih terdislokasi atau belum tereposisi? Kita lakukan reduksi terbuka dan pemasangan hinge eksternal fixator seperti ini. Lalu setelah pemasangan eksternal fixator itu, kita akan melakukan rekonstruksi ligamen pada stage selanjutnya, dalam keadaan terpasang eksternal fixator seperti ini. Eksternal fixator seperti ini membantu agar ligamen tersebut tidak terkena stres yang berlebihan dan lutut tetap dalam keadaan tereposisi. Tapi ingat, kalau seperti ini pasien membutuhkan rehab yang sangat-sangat panjang. Pada kronik MLK kali ini, apakah kita akan melakukan single stage atau two stage surgery? Apakah seperti di negara kita mungkin terbentur platform BPJS atau bagaimana? Ini lagi-lagi dari jurnal yang di India didapatkan kalau single stage maupun dua stage surgery untuk rekonstruksi ligamen pada kronik MLK menunjukkan hasil yang sama saja pada follow up setelah 2 tahun. Baik semua skor di skor maupun ROM maupun nyerinya kan tidak ada perbedaan signifikan. Tapi apa yang mereka kerjakan di sana, ada single stage surgery, mereka melakukan rekonstruksi seperti dengan urutan ini. Yang pertama adalah PCL, kemudian PLC, kemudian MCL, baru yang terakhir PCL. Kalau yang 2 stage, ada
stage pertama mereka melakukan operasi untuk rekonstruksi PCL dan kolateral ligamen. Baru setelah itu pada stage kedua, apabila lutut sudah ROM-nya lebih dari 90 derajat, baru mereka melakukan stage 2 untuk ACL. Tapi apa yang membuat mereka membedakan, mereka melakukan one stage atau dua stage? Mereka hanya melihat dari waktu tourniquet. Apabila mereka lebih dari 3 jam, mereka akan stop di dua stage. Apabila semua masih bisa dikerjakan dalam single stage lebih 3 jam, mereka akan mengerjakan single stage. Bagaimana untuk teknik operasinya? Dianjurkan untuk melakukan scope dari tiga dan kemudian tunnel dari femur. Baru setelah itu dilakukan open approach untuk kolateral ligamen. Pada arthroskopi yang kita lakukan pertama kali adalah PCL, baik itu double bundle ataupun single bundle, kemudian ACL single bundle, baru kemudian apabila ada cedera tambahan seperti meniscus dan chondral lesion. Setelah itu baru dilakukan open untuk PLC dan posteromedial. Semua ini dilakukan dalam kondisi tourniquet dengan airflow yang rendah agar nanti waktu kita lakukan open approach soft tissue-nya tidak gede. Bagaimana pitfall untuk placement dari tunnel dari rekonstruksi ligamen ini? Dikatakan memang yang terbesar adalah pitfallnya adalah misplacement dari tunnel sehingga grafnya menjadi impinge. Kalau ACL kita tahu bahwa terdapat vertical femoral tunnel untuk ACL sehingga rotational menjadi unstable, atau bisa juga terjadi anterior tibia tunnel yang terlalu anterior sehingga loss of extension dan losing dari grafnya. Atau apabila kita lakukan rekonstruksi PCL yang sering adalah high tibial tunnel, pitfallnya kita masih terlalu tinggi melakukan tunnel dari tibia sehingga graf jadi failure. Lalu yang sering terjadi dengan rate hampir 67%, yaitu adanya konvergensi dari POL dan PCL. Ini yang sering terjadi. Tapi cara untuk tips yang dikatakan adalah POL ini panelnya diletakkan 15 mili lebih medial lagi. POL ini bagian dari MCL diletakkan lebih medial lagi, 15 mili medial dari vertikal, di mana superficial MCL kita arahkan lebih vertikal lagi. Lalu yang sering terjadi pitfall juga pada placement tunnel adalah SCL dan PCL. Kalau SCL kita tidak akan berubah dari SCL yang konvensional, tapi kalau PLC kita arahkan lebih datar 0 derajat dan 40 derajat tersebut. Bagaimana untuk sequence untuk tensioning graph? Dikatakan yang pertama kali harus di-tensioning adalah PCL. Karena PCL meletakkan jadi fondasi untuk semua ligamen untuk memperbaiki tibial stack itu secara translasi dari ligamen. Apabila melakukan single bundle PCL, maka graph tensioning ada 90 derajat. Tapi apabila kita melakukan double bundle, yang pertama anterolateral bundle 90 derajat, kemudian posteromedial bundle dalam posisi ekstensi 0 derajat. Lalu yang kedua harus dikerjakan adalah PLC untuk tensioning graph, 30 derajat flexion dengan valgus. Kemudian STL 30 derajat flexion dengan neutral rotation. Baru yang terakhir adalah MCL dan PO. Bagaimana outcomes after distinction? Dikatakan hasil bagus. Ini skornya lebih tinggi, cukup memuaskan, namun terdapat angka osteoartritis sampai 87%.
Jadi dari jurnal yang saya didapatkan bahwa tata laksana dari konflik multi-ligamen sendiri masih jadi sebuah tantangan. Kita harus mengidentifikasi dan menata laksana seluruh cedera dan ligamen. Masih terdapat perdebatan antara one space dan space, kemudian placement dari tunnel harus benar-benar akurat. Penggunaan dari material beras yang kuat, fiksasi harus aman. Kemudian rehab harus benar-benar terkontrol. Tapi bagaimanapun kita mengerjakan semua ini, tetap saja kita mempunyai angka osteoartritis yang tinggi. Sekian dari saya. Balik ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. William Chandra yang sudah membawakan topik yang cukup menarik ya. Ini pasti saya yakin teman-teman di rumah sakitnya sering mendapatkan kasus ini. Apalagi kalau kita bekerja di tempat yang memang banyak dukun-dukun tulangnya, ini pasti ada nih kasus-kasus ini. Baik, kita sekarang masuk ke seksi diskusi ya. Untuk menyingkat waktu ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti kita bahas satu-satu. Pertanyaan yang pertama ini untuk Dr. Budaya. Pada kasus MLKI akut yang dislokasinya tidak kembali setelah dicoba reposisi, rekomendasi apa yang perlu dilakukan dan apakah open surgery atau lalu dilakukan open reconstruction ligamen? Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, saat melakukan fiksasi tensioning pada MLKI, berapa sudut derajat-derajatnya? Tadi sebenarnya sudah disampaikan, tapi mungkin nanti bisa disampaikan lagi. Nah, ini pertanyaan yang ketiga yang cukup menarik nih. Bila alograf tidak tersedia dan autograf pada pasien sudah habis terpakai, apa yang bisa dilakukan untuk penanganan MLKI? Mungkin ke Dokter Budaya dulu ya, dijawab pertanyaannya. Baik dok, terima kasih. Izinkan saya coba untuk menjawab pertanyaan pertama tadi pada kasus MLKI yang irreducible dok ya. Baik, seperti yang disampaikan pada literatur di awal tadi dokter bahwa irreducible knee dislocation adalah salah satu emergency case pada akut MLKI. Jadi targetnya mutlak ada dilakukan complete reduction adalah salah satu target utamanya. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak bisa melakukan reposisi tertutup pada knee dislocation yang mengharuskan kita untuk melakukan reposisi terbuka, biasanya pada kasus-kasus dengan knee dislocation klasifikasi Schenck yang 3, di mana posterolateral atau posteromedialnya sudah terlibat, biasanya femurnya itu akan terjebak di struktur posterolateral atau posteromedial dok, sehingga sudah direduksi. Jadi beberapa opsi yang pernah dilakukan adalah yang pertama dilakukan open surgery, kemudian dilakukan open reduction, setelah itu dilakukan pemasangan hinge external fixation lalu ditutup kembali dok. Jadi untuk repair atau rekonstruksi dari ligamennya ditunda. Kemudian ada juga yang pernah mengerjakan dilakukan open reduction, kemudian dilakukan repair ligamen, terutama ligamen kolateral, kemudian dilakukan 2 stage untuk yang cruciate reconstruction-nya. Ada pula yang melakukan open surgery, kemudian dilakukan acute open repair dan reconstruction pada ligamen-ligamennya. Namun dari beberapa referensi tersebut yang paling banyak direkomendasikan yang pertama dok, yang mungkin dilakukan open reduction, kemudian dilakukan fiksasi dengan external fixator yang hinge,
Kemudian untuk rekonstruksi ligamennya dilakukan secara delay, Dok. Mungkin ada tambahan dari. Iya, mohon juga ini kami dengan hormat guru-guru kami mohon tanggapan dari Dr. Andri Ponto, Prof. Dikora, dan Dr. Ratomi sebagai panelis kami pada malam hari ini. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan, kami ini yang masih muda-muda yang syarat minim dengan pengalaman, mungkin bisa dibagi pengalamannya Prof. Dokter. Mungkin dari Dr. Andri Ponto ada yang mau bisa disampaikan, Dok, atau diberikan. Terima kasih Dr. Erwin. Saya mungkin Dr. Tommy dulu. Ya, baik, Dr. Tommy. Terima kasih Dr. Andri Ponto. Saya setuju dengan Dr. Hudaya tadi untuk yang pernah pengalaman yang pernah saya dapatkan tuh biasanya kalau kejadian akut tuh biasanya mudah direposisi ya, jarang yang susah. Apalagi kalau kita lakukan dengan general anestesi. Yang problemnya itu biasanya malah mempertahankan posisi karena saking banyaknya ligamen, akhirnya begitu direposisi balik lagi itu yang problem. Kalau reposisinya malah sebenarnya mudah. Ya, beberapa pasien ada yang saya pasang brace, ada juga saya pasang cover case, ada juga yang seperti Dr. Daya itu saya pasang external fixation untuk beberapa saat, kemudian kemudian beberapa minggu saya lakukan ligament reconstruction. Mungkin dari guru-guru saya ada yang nambahkan, Prof. Dikora atau Dr. Andri Ponto. Terima kasih. Malam, Prof. Baik. Ya, malam. Baik, terima kasih kesempatannya. Yang saya hormati guru saya di sini, Dr. Andri Ponto, para sejawat sekalian, analis dan yang lain, kemudian para presenter saya dan moderator. Saya bangga ya, ini lihat di muda-muda yang sudah membedah kasus seperti ini. Jadi ini sesuatu yang susah, tapi bisa dijelaskan dengan begitu komplit dan sistematis. Ini memang kasus yang sangat susah karena tempat kita jarang dan biasanya jarang yang datang dengan akut, kecuali pada rumah sakit yang besar ya, karena biasanya datang sudah dalam keadaan telat. Jadi kalau dalam kasus yang dislokasi tadi, saya setuju, memang benar-benar susah mempertahankan posisi, tapi kalau saya tetap menganut aluran yang eksternalisasi, ya, karena kita bisa mengejas mungkin dengan bantuan imaging dari samping kan bisa kita lihat ya, dari depan dan dari samping. Tapi yang paling saya harus garis bawahi di sini adalah bahwa MLK itu per definisi kan adanya ligamen rupture yang lebih dari 2 ya. Kan kita punya 4 ya, rata-rata kan lebih dari 2, yaitu misalkan 2 kolateral, 2 cruciate. Yang harus diyakinkan bahwa selama ini dari zaman dulu masalah early sama acute itu dulu mengatakan bahwa early itu jelek hasilnya, sangat jelek hasilnya. Tetapi pada penelitian-penelitian terbaru itu mengatakan early itu jauh lebih bagus, ya, jauh lebih bagus. Nah, yang saya garis bawahi dari sini bahwa sebetulnya problemnya adalah masalah seleksi daripada laporan kasusnya itu, laporan serial itu. Kenapa? Karena mereka harus tahu apakah ini high energy, low grade MLKI atau high MLKI atau low MLKI. High MLKI misalkan traffic accident, low MLKI misalnya sports injury. Itu beda, kerusakan soft tissue-nya juga beda, inflamasinya juga beda. Itu nomor 1. Nomor 2, ada enggak problem selain soft tissue trauma, misalkan neurovaskular, ada enggak misalkan chondral defect, meniscal injury. Itu betul-betul memang memerlukan suatu comprehensive clinical assessment dan radiological investigation yang benar-benar bagus gitu loh. Sehingga kalau mau dibandingin head to head, maka kalau seleksi kasusnya bagus, bahwa benar-benar cuma multiple ligament injury, itu perbandingan early sama late MLK itu akan lebih jelas gitu. Ini yang selama ini saya kira itu. Nomor 2,
dikatakan bahwa early itu bukan early langsung operasi 72 jam di operasi, tidak. Ya, tidak. Mereka rata-rata disebutkan tadi literatur 3 minggu. Problemnya di mana sih sebetulnya? Problemnya adalah bahwa rehab awal itu sangat-sangat menentukan. Kita tahu bahwa kalau ligamen biasa, ligamen ACL ya, terjadi suatu ACL rupture, kemudian kapan dilakukan surgery, itu kan menunggu cooling, ya kan? Ya, range of motion-nya bagus, kemudian tidak ada tonus otot cukup bagus, inflamasinya sudah minimal itu tidak ada. Nah, ini yang pegangan yang harus dipegang dulu, sehingga banyak hal bahwa kurang agresif melakukan rehab awal. Rehab awal yang paling penting adalah dengan melakukan, kalau kita punya suatu cryosurgery, cryoterapi, itu sangat-sangat membantu. Rata-rata pada meta analisis itu mengatakan early surgery itu dikerjakan 10 hari dengan hasil 30% lebih baik, sedangkan yang kronik itu 15%. 30% mereka mendekati normal ya. Normal dan near normal. Yang kronik dikatakan 15%. Nah, cryosurgery pendinginan, kemudian melatihan otot, range of motion yang baik, itu akan membawa hasil yang lebih fungsional gitu loh. Jadi ini yang menyebabkan. Makanya kita kalau ada traffic accident dengan problem ligamen, jangan kesusu melakukan tindakan. Harus betul-betul dingin, kemudian tonus otot baik, range of motion baik, maka hasilnya akan lebih baik. Ya. Ini yang mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau tidak, ya maka langsung dikerjakan biasanya. Tidak sabar, terjadi stiffness, arthrogryposis, orangnya tidak akan kembali ke pekerjaan semula. Nah, kalau perkara yang lain saya kira sudah sangat-sangat jelas dijelaskan oleh Dr. Huda tadi sama Dr. William Chandra, ya. Nah, perkara staging itu tadi isunya mengenai staging, single stage apa double stage ya. Ada beberapa literatur yang mengatakan lebih baik itu multi stage, 2 stage. Kenapa? Pada stage pertama selalu mengatakan ada repair kolateralnya. Setelah itu dilakukan suatu muscle strengthening, range of motion yang bagus, ya, menurunkan inflamasi. Setelah dia mendapatkan suatu range of motion lebih 120 derajat, baru dikerjakan suatu ligamen selanjutnya, misalkan ACL PCL-nya dan chondral injury dan sebagainya. Jadi yang pertama dengan open mungkin ya, karena ACL lateral medial. Nah, ini kan resiko kalau semuanya open kan inflamasinya hebat. Nah, tapi dengan stage itu dengan 3 minggu lebih ya, rata-rata 6 minggu, itu akan terjadi suatu bahwa inflamasinya sudah berhenti ya. Kemudian yang stage kedua dilakukan secara artroskopi sehingga sedikit sekali kerusakan jaringan ditimbulkan. Nah ini kenapa demikian dia memilih yang pertama, karena dengan trauma yang hebat pada MLKI itu kita melakukan open lagi pada saat awal, kemudian dilakukan jeda, itu menginginkan bahwa timing of surgery-nya lebih cepat ya, tidak lebar, tidak panjang, resiko infeksinya kurang, dan risiko artrofibrosisnya juga rendah gitu. Jadi kira-kira di sana ya. Nah, kalau perkara stable unstable tadi sudah sangat-sangat dijelaskan ya. Ini kita lihat orang ini mau demand-nya apa ya. Katakanlah memang atlet harus dijelaskan kemungkinan lihat soft tissue injury-nya dan sebagainya. Dia bisa nggak dia kembali return to play? Itu harus dijelaskan. Tapi kalau dia cuma sedentary life ya, cuma biasa, aktivitas biasa, maka kalau saya pada saat dia datang ke kronik, saya apalagi dengan adanya baru stress limb alignment ya, alignment, saya cukup lakukan HTO ya. Tadi dikatakan kalau mau PCL kena ya grafnya atau open di depan sehingga terjadi slope-nya lebih tinggi. Kalau ACL di belakang itu saya kira bisa di-adjust. Tapi intinya bahwa dilakukan korektif osteotomi itu sangat-sangat membantu dan sangat-sangat bagus ya. Baru kalau dia dirasa setelah korektif osteotomi itu tidak bagus, kurang bisa ACL masih buka, baru dilakukan LCL record. Saya sering seperti itu. Rata-rata pasien saya yang saya lakukan suatu osteotomi itu bisa fungsional
Bahkan saya lihat ketemu di masjid sudah sholat di bawah, alhamdulillah. Jalannya memang kita buat sedikit bagus ya, tapi dia stabil ya. Jadi itu kira-kira masalah MLKI ini yang memang cukup rumit ya, dan kedatang saya rata-rata pasien saya mostly adalah kronik. Oleh karena itu saya lebih menggemari melakukan HTO. Itu terjadi pada waktu ada case discussion ya di IHKS meeting. Ada multiple ligament injury chondral defect PCL dan ada varus thrust. Pada itu semua mengatakan memang ini kan jarang ya. Sehingga saya melihat itu ada varus thrust, maka saya bilang ini kronik, saya lakukan HTO. Kemudian bagaimana dengan kontrak saya lead, saya kira setelah itu. Dan panelisnya setuju. Ya. Jadi saya kira ini memang akan banyak dijumpai datang ke Anda dalam keadaan kronik. Oleh karena itu belajarlah HTO dari manapun, mau open open apa close wedge itu sama saja, silahkan mana ada lebih prefer dan lebih mudah sesuai fasilitas. Jadi saya kira itu dari saya, Dr. Erwin, mungkin dari tim saya. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Mungkin dari Dr. Andre Ponto ada masukan kami. Terima kasih Dr. Edwin. Sebenarnya saya nggak bisa tambah lagi, semua udah dijelaskan dengan baik, ya. Sangat baik. Dan nomor 2, saya tidak punya pengalaman mendapat pasien multiple injury dengan akut. Nggak pernah selama 25 tahun saya jadi SPOP, saya nggak pernah dapat akut ya. Tapi kalau kronik kadang-kadang ada. Cuman saya sangat setuju dengan pernyataan Prof. Zikuara. Untuk multiple ligament injury, kita jangan terburu-buru. Kita jangan kesusu. Ini bukan masalah yang gampang. Tenang-tenang aja dulu, karena apapun yang kita lakukan, hasilnya kira-kira sama. Pasien ini akan jadi stiff juga. Karena ini bukan satu ligamen atau 2 ligamen, dia banyak ligamennya. Dan seperti kata Dr. Prof. Zikuara tadi, bahwa kita harus menjelaskan kepada pasien dengan baik apa yang diharapkan pasien dan apa yang kita bisa lakukan. Kalau enggak, nanti pasiennya tidak puas, kita jadi masalah juga. Osteotomi ini memang baik sekali. Prof. Zikuara memang expert di bidang itu. Tapi kalau pasien dengan neglected dislocation, kadang-kadang pilihan kita tidak begitu banyak. Kalau dia udah neglected, dan itu yang saya masih sering lihat di sehari-hari, pilihan kita tidak banyak. Kalau untuk pasien bisa mobilisasi dengan baik, mungkin pilihan kita tinggal arthrodesis atau dia total. Jadi kalau dari saya sangat setuju dengan Prof. Zikuara, jangan buru-buru. Ya, jangan mentang-mentang kita bisa melakukan operasi ACL rekonstruksi, pasien wah ini multiple kan hajar, jangan main-main. Karena apapun yang kita lakukan kalau udah multiple, kemungkinan untuk stiff itu sangat tinggi. Kita nggak bisa berharap dia seperti yang single ligamen atau double ligamen. Jangan sok pahlawan, dalam tanda kutip, jangan sok pahlawan. Santai-santai aja. Ya, kita harus berbicara dengan baik dengan pasiennya, dan kita harus kasih tahu bahwa kemungkinan yang akan terjadi pada pasien ini. Itu aja, Dokter. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih Dr. Andre Ponto. Jadi prinsipnya dari nasihat-nasihat dari guru kita, bahwa intinya kalau MLKI kita harus jangan terlalu gerusa-gerusu lah. Kita benar-benar planning yang baik, kita mengkaji pasien yang baik. Planning rencana kita seperti apa harus kita jelaskan secara detail terhadap pasien. Terima kasih Dok, Prof. Ini ada satu lagi tadi pertanyaan yang agak sedikit menarik untuk kita diskusikan.
perihal tentang pemilihan graph selection, karena akan ada hubungan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Jadi bila alograf tidak tersedia dan autograf pada pasien sudah habis terpakai, apa yang bisa dilakukan untuk penanganan MLKI? Nah, kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini sintetik tidak ada, terus kemudian alograf pun juga belum ada juga. Nah, mohon tanggapannya, Prof. Dr. Atomi mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Terima kasih, Dr. Erwin. Jadi biasanya saya memilih graf itu untuk PCL dan PLC, saya pilih yang panjang dan paling besar dan panjang. Jadi untuk PCL biasanya saya pilihkan Peroneus longus, kemudian PLC Semiti, kemudian baru nanti second stage ACL itu saya bisa pakai Gracilis karena saya biasa pakai all inside, jadi perlu kecil aja bisa, atau Semiti kontralateral. Pernah saya juga ada kasus dia multiple ligament rupture, sudah saya lakukan operasi, dia kerja di security bank pokoknya, lupa saya. Kemudian 2 tahun lagi dia celaka lagi dan multiple ligament injury lagi. Nah, akhirnya saya ambil dari tensor fascia lata karena Semiti kanan kiri udah saya ambil, Peroneus longus saya ambil, quadriceps pernah saya ambil. Saya akhirnya yang kedua itu saya ambil dari PTB, tensor fascia lata dan pertengahan dari Achilles. Mungkin guru-guru yang lain, Prof. Tigara atau Dr. Andri Poto dan yang presentasi bisa menambahkan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya setuju ya. Benar sekali. Bagaimanapun juga pengalaman selama ini memang belum ada alograf yang bagus ya. Pengalaman saya di luar negeri itu dikombin autograf dengan alograf. Terus kemudian alograf saja. Dua-duanya jelek. Jadi menurut saya lebih prefer ke depan ya. Saya akan kalau ada kasus akan saya lakukan autograf. Karena apa? Karena memang saya nggak tahu, mungkin kita belum bisa seperti yang di luar ya. Atau memang jujur autograf itu kan benda mati alograf itu ya. Meskipun kalau katakanlah di literatur dikatakan autograf pun benda mati, tapi terutama yang hamstring itu masih ada sel-selnya kalau langsung cepat ditransplantasikan gitu. Jadi autograf itu lebih prefer. Dan dari mana source-nya? Tadi sudah disebutkan bagus sekali oleh Dr. Atomi, yang panjang dulu karena PLC dan bisa guru panjang. Kemudian beliau sudah sering melakukan suatu yang all inside repair, reconstruction. Kalau saya setuju, memang salah satu cadangannya adalah samping itu tensor fascia lata. Ya, saya kira itu, saya setuju. Jadi yang penting bagi saya kalau operasi itu saya lebih memilih stage. Dengan stage itu kita masih berpikir mana yang lebih dulu, sehingga kita perlu katakanlah ngambil sebelahnya atau misalkan terpaksa kita menggunakan alograf, karena ada pasien-pasien saya bikin alograf, dok. Nah, itu masih bisa ada waktu. Tapi kalau bisa menurut saya autograf dan pilihannya itu tadi disebutkan. Kalau peroneal kan kita sudah bisa, di sini teknik sudah diajari sama Dr. Atomi ya. Saya belum pernah belajar langsung, kayak saya jarang. Maka junior saya di Surabaya udah pinter-pinter itu. Maka kalau operasi saya panggil, ayo bantu saya untuk ambil peroneal dengan baik ya. Peroneal, kemudian saya memang hamstring man dari dulu. Mungkin itu ya. Kemudian yang lain bisa banyak macam. Terpaksa kalau satu kaki kita korbankan, karena misalnya sudah diambil hamstringnya, saya ambil rectus femoris graft, rectusnya ya. Saya kira itu jawaban saya. Kadang-kadang juga patah. Saya kira itu jawaban saya. Jadi saya kira melengkapi sedikit daripada Dr. Atomi sudah menjelaskan dengan komplit. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Dr. Andri, mungkin ada yang bisa disampaikan, ditambahkan? Nggak ada lagi, udah lengkap. Sudah lengkap sekali ya, lengkap sekali dok. Ya. Terima kasih dok. Saya sama dengan Prof. Dirkora, saya belajar dulu dari Dr. Tomi nih. Ya. Peroneus, sekarang di Fatmawati semua peroneus. Mantap. Mantap. Oke, makasih Dr. Andri. Ini ada juga pertanyaan, tadi sudah pertanyaan masalah akut ya, sekarang kita masuk ke kasus kronis.
Ini mungkin Dr. William bisa menjawab dulu. Jadi pertanyaannya, bila sudah kronis multiple ligamen dan sudah dilakukan ACL dan PCL dan MCL longgar, pasien merasa jalan tidak stabil, apakah pilihan tindakannya? Mungkin Dr. William bisa dijawab dulu sebelum kita ke panelis-panelis kita, guru-guru kita. Dr. William. Ya izin dok, bila sudah dilakukan banyak semua ini longgar, jalan tidak stabil, ya mungkin pilihannya kalau dari saya akan memilih pasang brace untuk konservatif. Tapi kembali lagi akan melihat juga demand dari pasiennya. Kalau pasiennya memang high demand, ya kita bisa lakukan revisi dari rekonstruksi ligamen. Tapi kalau pasiennya low demand, saya rasa saya akan meminta pasiennya untuk memakai brace. Baik, mungkin Dr. Ratomi ada yang bisa ditambahkan atau mungkin jadi sesuai buat kami. Prof. Tigora dari awal tadi ya. Jadi kalau ada pasien MLKA itu edukasi nomor 1 ya. Barat mangkok pecah sudah kita lem, tidak mungkin kita sempurna kayak lutut sebelahnya. Jadi pasien harus mulai ekspektasinya tidak terlalu tinggi, yang penting bisa beraktivitas sehari-hari. Kemudian problem selanjutnya itu kalau nggak stiffness ya longgar. Jadi permainan rehabnya juga harus bagus. Kalau nggak pasien stiffness, akhirnya kita lakukan MUA berulang, tiap 3 bulan kita MUA dengan general anesthesi, atau juga kita dapati pasien longgar. Ini pasien juga dari awal sudah kita edukasi, jadi ketika tahu problemnya dia tidak terlalu ekspektasi, nggak berlebihan. Dan saya juga sukanya sekarang mengerjakannya 2 stage, karena saya berpikir mesti longgar. Jadi ketika longgar saya masih bisa ngerjakan stage yang kedua. Kalau sudah saya kerjakan dari awal longgar, nah, ini repot ini. Jadi kalau 2 stage, yang kedua kok longgar, nah, saya masih bilang pasien, nah ini harus saya tambah lagi stage-nya. Mungkin guru saya ada yang menambahkan, Prof. Tigora dan Dr. Antipon. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya setuju dengan Dr. Ratomi. Cuma saya nilai lagi, ini longgarnya kenapa, di mana? Itu kan sudah disebutkan tadi. Ada limb alignment enggak pada waktu jalan? Karena skenario yang ditanyakan adalah skenario kronik, gitu lah ya. Ya kan? Nah, kronik pilihannya kan ada limb alignment, ada tidak, ada satu lagi ya. Menurut saya dievaluasi ada varus thrust apa tidak. Itu jelas kalau dia longgar, ada varus thrust atau sebaliknya, ya. Menurut saya peranan daripada osteotomi dengan meningkatkan slope-nya kalau PCL misalkan begitu, dinilai lagi setelah osteotomi dan peningkatan slope. Kalau cukup stabil, bagus, ya katakanlah masih ada sedikit slide tidak mungkin itu menjadi suatu bagus seperti kalau kita ACL recon slide ada laxity, tapi dia cukup stabil pada waktu dia dalam koronal ya, maka menurut saya itu sudah cukup. Sehingga ACL PCL kadang-kadang kita lihat kebutuhannya seperti Dr. tadi. Kalau dia low demand ya udah, banyak pasien-pasien saya cukup, ya udah saya lakukan osteotomi aja, atau kalau masih longgar dengan osteotomi kita lakukan lagi, katakanlah kolateralnya ya. Kalau ACL PCL kita lihat ya, memang pernah saya lakukan osteotomi one step dengan ACL recon, osteotomi one step dengan PCL bisa. Makanya penilaian setelah osteotomi itu bisa menentukan kita mau melakukan apa ya, karena ini kasusnya juga kasus kronik dan ini kasusnya kasus revisi. Jadi kalau terlalu banyak dimanipulasi, maka ya tadi pilihannya ya. Tadinya longgar sebelum dioperasi jadi stiff sesudah dioperasi ya. Saya kira itu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Salam. Jadi prinsipnya assessment, Prof ya. Assessment harus baik dulu sebelum harus baik dulu. Ya. Dr. Andri Ponto, ada yang mau ditambahkan mungkin? Nggak ada. Siap. Nggak ada, udah bagus itu. Ya. Baik, ini mungkin
karena waktu juga cukup malam ya. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir nih dari Dr. Robin. Bila pasien dengan MLKI dengan riwayat vascular injury dengan saat ini kondisi hanya arteri kolateral saja, apakah pilihan rekonstruksinya ligamennya open atau artroskopik? Mungkin Dr. Hudaya atau mungkin Dr. William bisa membantu menjawab dulu sebelum ke guru-guru kita. Dr. Hudaya? Siap dok, masih mikir cara jawabnya dokter. Saya pernah baca dok dalam satu jurnal itu disebutkan kesulitan ketika kita melakukan rekonstruksi secara artroskopi pada vascular compromise adalah ketika kita melakukan pemasangan tourniquet itu kecenderungannya untuk vascular compromise akan jauh lebih besar dok. Cuman apakah harus dilakukan artroskopi atau open, saya belum bisa menjawab dok, mohon maaf. Ya mungkin ke Dr. Atomi ya. Ini memang harus orang yang penuh dengan pengalaman nih. Terima kasih. Banyak mengerjakan kasus. Satu kasus tuh kecelakaan multiple ligament injury, kemudian arterinya di repair dan repairnya itu gagal. Tapi limnya itu selamat. Jadi ketika di artrografi itu dia berhenti di poplitealnya dan kolateral. Mungkin Dr. Andri Ponto pernah ingat pasien saya pernah ketemukan ke Dr. Andri Ponto yang perempuan itu. Terus Dr. Andri Ponto bilang karena pasien unstable, pasien mintanya datang selalu mintanya direkon karena goyang terus. Jadi dia kaki harus Dr. Andri Ponto bilang saya, kamu kalau operasi cari mati nih toh. Saya masih ingat Dr. Andri Ponto itu. Nah, pasiennya akhirnya tak saya operasi dok, saya sudah publikasi karena pasien tanda tangan nanti kalau ada apa-apa sampai amputasi. Jadi waktu itu vaskulernya boleh lakukan operasi tapi tanpa tourniquet. Akhirnya saya operasi rekonstruksi tanpa tourniquet dengan ya kayak operasi shoulder itu. Jadi akhirnya saya masukkan di kulkas. Kemudian per satu pablot saya kasih PHKN. Jadi saya lakukan tourniquetless, kemudian saya rekonstruksi. Nah, alhamdulillah pasien sudah mulai stabil. Cuman waktu itu saya rekonstruksi satu ligamen aja. Jadi saya lupa saya PCL apa ACL saja itu. Jadi tidak semua. Jadi saya yang penting dia stabil. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja saya satu aja kasus yang pernah saya kerjakan. Baik saya. Prof. Dikura mungkin bisa ya? Ya. Jadi kalau saya ini ingat ya bahwa di lutut ini sering terjadi sesuatu yang tidak kita duga, ya. Meskipun seberapa banyak pengalaman kita, maka saya ingat pesan Dr. Andri Ponto, harus hati-hati, kerja dengan hati-hati dan hati-hati, ya. Sehubungan dengan ini, sebelum saya menjawab pertanyaan, saya sampaikan ilustrasi kasus. Saya mengerjakan total ini biasa, ya, total ini biasa. Kebetulan ini asistennya itu inexperience, nggak ada asisten, nggak ada siapapun, cuma ada asisten perempuan yang nggak pernah ikut TKR lagi. Dia pegang itu Homan di posterior untuk menganukan ya tibia itu. Ketika saya sedang konsentrasi, tiba-tiba Homannya lepas, ninya itu jeblek gitu ya. Saya kira nggak apa-apa, habis operasi ternyata trombus sehingga nggak ada pulsasi. Saya teriak-teriak kepada radiolog imaging sama toraks semua saya panggil. Akhirnya dilakukan flushing, dia bagus, tapi sampai sekarang sekuelenya ada telapak kakinya itu mati rasa. Bas, ini yang mengganggu saya, orangnya educated. Jadi sekali hati-hati. Nah, untuk kasus ini kalau saya I will not touch again. I don't touch again ya. Kenapa? Sangat sulit. Itu hidup dengan kolateral. Saya pakai brace saja. Muscle strengthening, bracing cukup. Nanti kalau kita lihat, kalau memang dia perlu suatu repair apa kita lihat nanti umurnya berapa ya. Jadi lihat juga pekerjaannya, lihat aktivitas umurnya, itu menentukan kita mau apa ini gitu loh. Lihat kondisinya. Ini kan hidup dari kolateral saja. Saya tidak berani ode-ode seperti dokter tahu. Misalnya kalau saya lebih baik brace. Ya, itu jawaban saya. Tidak harus operasi. Makasih. Ya, terima kasih Prof. Setuju Prof, saya juga masih ingat saran
nasihat dari Dr. Andri Pontoh. Kalau kita bekerja harus hati-hati dan selalu dengan hati jika bekerja. Itu selalu nempel kita-kita ini, Prof. Dr. Andri Pontoh, mohon kalau misalkan ada pengalaman juga, Dok. Iya, seperti yang Dr. Tommy kasih tahu. Waktu Dr. Tommy menjelaskan pasien kondisi saya bilang, cari mati itu. Jadi kayak Prof. Dulkora bilang, jangan. Tapi Dr. Tommy memang warrior dia. Dia pendekar nih, berani dia. Kalau saya sudah saya konservatif, pasnya bolak-balik datang terus. Akhirnya saya inform konsen tanda tangan, udah kamu kalau tanda tangan aja. Iya. Kalau saya kayak Prof. Dulkora saya nggak berani. Bahaya. Ya walaupun pasien tanda tangan, iya dia bisa tanda tangan. Kalau udah kejadian dia lain lagi ceritanya. Saya enggak. Iya. Baik, terima kasih Dr. Andri Pontoh. Setuju saya, Dok. Memang kita harus benar-benar menjelaskan diskusi dengan baik dengan pasien, apalagi kalau misalnya ada yang sedikit-sedikit menyerempet bahaya ini harus kita benar-benar hati-hati. Baik, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan dan waktu kita juga sudah cukup malam, hampir 2 jam ya, tidak berasa. Jadi intinya, kalau saya boleh simpulkan sebelum saya tutup, jadi MLKI ini adalah kasus yang cukup kompleks ya, jadi memerlukan asesmen klinikal yang harus baik. Protokol manajemen yang terbaik sejauh ini juga masih belum ada yang baku dan masih terus diperdebatkan oleh para ahli. Sehingga yang paling penting jika kita mendapatkan kasus MLKI ini, inform konsen ke pasien harus baik tentang semua rencana terapi, waktu operasi, sumber graf, komplikasi, rehab, prognosis dan lain sebagainya. Ini harus benar kita sampaikan ke pasien kita. Mungkin itu kesimpulan yang kita bisa sampaikan. Jadi sebelum saya tutup acara jurnal online kita malam hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada presenter dan guru-guru kami, Prof. Dulkora, Dr. Andri Pontoh, Dr. Tommy, dan seluruh peserta, sehingga acara diskusi pada malam hari ini kita bisa berjalan dengan sangat menarik. Saya juga mohon maaf bila ada kesalahan atau perkataan yang saya lakukan, mohon dimaafkan. Dan sebelum saya akhiri, nanti kita menyempatkan untuk foto bersama. Mungkin itu saja. Mungkin ada yang mau disampaikan dari guru-guru semua atau presenter sebelum saya tutup. Boleh saya, Dr. Erwin? Siap, Dok. Monggo, Dok. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia. Saya terus terang pada sesi ini saya yang belajar. Karena ternyata ini yang lain, pembicara lain nih pandai-pandai ini, saya terus terang banyak belajar. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dok. Kita memang harus selalu belajar terus ya, Dok, untuk mengupdate ilmu kita. Baik, terima kasih. Saya tutup acara pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Semarang. Terima kasih. Terima kasih, Dok, Prof. Izin, Prof.